Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada teman yang suka pinjam uang, belum lunas pinjam lagi, nggak balik-balik. Kita boleh tauriah, seperti berbohong tetapi tidak bohong. Oh, sepurane ya untuk kali ini saya pas nggak pegang uang. Ya nggak pegang uang karena uangnya ada di dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadiyi hadiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih insya Allah terpelihara dalam iman Islam ini, dan kita mohonkan syukur kita itu sekaligus permohonan kepada Allah, pengharapan kepada Allah, ihtisab kepada Allah agar nikmat iman Islam ini istiqomah hingga kelak ajal menjemput kita sehingga kita menemukan akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kita amalkan ajaran-ajaran beliau, senantiasa kita bersolawat atas beliau yang kelak di akhirat kita harapkan, kita nantikan atas izin Allah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dipastikan menjadi hamba-hamba yang selamat hingga kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara ekspresi sholawat kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita meniti ajaran-ajaran beliau, mempelajari risalah-risalah beliau, baik yang Allah maktubkan di dalam firman-firman Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis. Di antara upaya kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dalam rangka kita memahami ajaran-ajaran baginda Nabi SAW, di antaranya kita mempelajari, membuat majelis ilmu, menggelar ta'lim untuk kita kaji kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang di dalamnya mengupas firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa bab dan kita sampai di babus sabr, di bab yang ketiga nih, babus sabr. Yang di dalam bab sabar ini kita pekan lalu sudah memasuki hadis yang ke-30,
Hadis yang ke-30 ini adalah satu cerita dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW berkisah. Nabi SAW dongeng, dan kita yakini bahwasanya dongengan Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang memang faktual pernah terjadi. Jadi tidak seperti umumnya dongengan-dongengan kita, dongeng-dongeng sebelum tidur itu. Kalau anak saya itu sekarang kalau mau tidur nagih, Pak, minta didongengin kancil. Kancil, dan kita dulu kecil juga didongengin seperti itu. Ada Panji Laras, ada yang punya telur satu kemudian dieramkan, kemudian jadi jago, ayam jago, dan itu semua fiksi. Dan itu cerita-cerita semacam itu, karena itu sifatnya fiksi, sifatnya tidak benar, maka agar kita tidak terjerumus dalam kebohongan, maka kita harus pola bahasa kita itu berdasarkan cerita yang sudah beredar, dan ini cerita ini tidak benar, ya, maka kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ini cerita tidak benar, bukan kita mantap-mantapkan dulu pernah terjadi seorang kancil bisa bicara dan lain sebagainya, cerita-cerita fabelia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membuka ceritanya, karena yang diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu kebenaran, dan tidaklah Rasul mengatakan atau memperbuat sesuatu, mengajarkan sesuatu kepada kita kecuali illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah atas dasar hawa nafsu sendiri, tidak pernah ngarang-ngarang, apalagi dalam urusan pensyariatan Islam, apalagi mengandung pengajaran-pengajaran, bukan cerita Israiliyat yang sangat-sangat mengandung banyak subuhat, termasuk cerita-cerita kita kancil, termasuk cerita apa itu timun mas, termasuk bawang merah, bawang putih, ini termasuk cerita-cerita yang kategori fiksi. Dan apabila kita tidak menyampaikan dengan cara yang benar, maka kita terjerumus dalam kedustaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dulu kana malikun fiman kana qablakum. Kemarin sudah kita kupas bahwa ini cerita benar, ada seorang raja di masa sebelum kalian, di masa sebelum umat Islam. Ini bisa jadi masa Nabi Isa, masa Nabi Musa alaihissalam, masa-masa sebelum kita. Ada seorang raja yang memiliki seorang tukang sihir, memiliki penasihat spiritual, tukang sihir. Sihir itu hakikatnya adalah melakukan penipuan. Jadi tampar dilempar menjadi ular. Ini sebenarnya tipuan-tipuan dimensi. Jadi bisa kerjasama dengan jin, bisa kerjasama hanya kecepatan tangan, atau bagaimana mata orang yang melihat itu diputar sehingga tampar atau tali bisa menjadi seperti ular. Inti dari perbuatan sihir itu adalah menipu, sehingga ketika seorang raja atau seorang penguasa dia menyandarkan kekuasaannya, nasihat-nasihat kebijakannya itu terhadap seorang tukang sihir, maka sudah dipastikan bahwa kebijakannya itu adalah kebijakan yang zalim, kebijakan yang kufar, yang tidak sejalan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raja-raja zaman dahulu, raja-raja yang lalim, yang zalim seperti Fir'aun, Namrud, dan raja-raja yang lain seperti zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu juga seperti itu. Raja-raja yang zalim jauh dari nilai-nilai ilahiyah, sehingga di dalam menciptakan kondisi stabil dalam negerinya, kelanggengan kekuasaannya, keamanan negerinya bersandar pada tukang-tukang sihir yang hakikatnya itu adalah melakukan penipuan fenomena, penipuan realita terhadap rakyatnya. Dan zaman-zaman kini pun juga bisa terjadi demikian di negeri-negeri yang pemimpinnya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam memerintah, di dalam mengendalikan pemerintahannya cenderung menggunakan tipuan-tipuan atau kebohongan-kebohongan. Dan tukang-tukang sihir itu adalah para penasihat-penasihat politik, penasihat ekonomi, penasihat macam-macam hukum yang
jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebijakan yang lahir dari penguasa yang bersandar kepada tukang sihir ini cenderung zalim dan menyengsarakan rakyatnya. Ini yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kondisi pemerintahan yang seperti itu, raja yang seperti itu, punya tukang sihir. Nah, tukang sihir di sini sudah tua. Diceritakan kemarin pertemuan yang lalu, sudah tua, sudah sepuh, dan merasa mungkin tidak akan lama lagi harus mengakhiri hidupnya, harus meninggal dunia, sehingga demi agar posisi sihir ini, posisi penasihat tukang sihir ini masih ada, maka tukang sihir ini minta didatangkan seorang gulam, seorang pemuda untuk diajari atau diwarisi ilmu sihir yang nanti akan menggantikan kedudukan dia sebagai penasihat atau sebagai tokoh spiritual bagi penguasa tersebut. Maka didatangkanlah seorang pemuda, tidak disebutkan namanya siapa. Pemuda ini kemudian belajar kepada tukang sihir. Nah, dalam kisah-kisah berikutnya, setiap hari dia datang untuk belajar ilmu sihir kepada tukang sihir kerajaan ini. Berangkat pulang dia melalui atau melewati tempat ibadah seorang rohib, dan seorang rohib itu mengadakan kajian-kajian, ceramah-ceramah begitu. Nah, pemuda ini tertarik, kemudian mampir, berangkatnya mampir, pulangnya mampir. Nah, begitu seterusnya hingga sampai-sampai anak muda ini terkesima sehingga berlama-lama di majelis rohib ini, sehingga nyampe rumah terlambat pulangnya, ketika datang ke tempat tukang sihir juga terlambat. Nah, ketika beberapa kali atau selalu terlambat, maka ketika datang ke tukang sihir dan terlambat ini, suatu kali dia dipukul, dzarabahu, dia dipukul oleh tukang sihir, kemudian dilaporkanlah ke rohib. Wahai rohib, aku dipukul karena terlambat. Maka rohib itu memberikan satu solusi jawaban. Idza khasita sahira fakul, apabila engkau takut atau khawatir dipukul oleh tukang sihir karena terlambat, katakanlah hayasani ahli, aku terhalang atau aku tertahan oleh keluargaku. Kemudian wa idza khasita ahlaka fakul, dan apabila kau khawatir diuring-uring, dimarahi oleh keluarga karena pulang terlambat, katakanlah hasayaniyas sahar, aku tertahan oleh tukang sihir. Nah, ini kemarin sempat kita ungkap, ini kok guru spiritual, seorang alim kok ngajari berbohong. Ya, ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran yang kita sambungkan lalu, bahwasanya yang pertama, ini memang si rohib ini dengan terpaksa harus mengajari untuk berbohong karena melihat kemaslahatan yang lebih besar dari berbohong itu. Berbohong itu ada mudarat pasti, tetapi karena melihat maslahah yang lebih besar, maka rohib ini mengajari untuk berkata bohong. Ini yang pertama. Ini satu syubhat. Karena Nabi SAW, kalau kita rujuk ke dalam ajaran Islam dan ajaran tidak berbohong ini, sesungguhnya ajaran mulai dulu, ajaran pokok di antara ajaran pokok ajaran Islam dari sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam hingga Rasul SAW, bahwasanya berbohong itu adalah terlarang. Tunggu. Nah, di dalam yang diajarkan Nabi SAW, berbohong dalam kondisi apapun itu terlarang kecuali hanya dalam tiga hal, yakni berbohong dalam rangka mendamaikan orang yang sedang berseteru atau sedang bermusuhan. Si A, si B ini nggak nyapa bu, si A, si B nggak nyapa entah karena apa, maka ibu salah satu teman ini menjadi penengah, bilang ke si A, si B itu sebenarnya curhat ke saya, sebenarnya nggak ingin berseteru, sebenarnya juga menyesali kesalahan dia, tapi dia mau nyapa duluan itu kayak gimana itu loh. Seandainya sampean si A ini mau nyapa kata saja, dia sudah pasti akan wawuh atau akan berbaikan gitu. Terus kepada si B,
ibu itu juga ngomong seperti itu. Padahal ini enggak. Si B, sebenarnya si A itu menyesal loh atas perbuatan, atas kesalahan, sehingga diem-dieman gini kan nggak enak. Sak taretanan atau sak tetanggaan seperti ini. Tapi dia karena merasa lebih tua kali ya, jadi kalau suruh nyapa duluan itu dia sangat berat. Tapi seandainya si B sampean itu mau nyapa sedikit aja, pasti dia akan nyapa lebih banyak. Nah, berbohong yang seperti ini yang diperbolehkan. Yang pertama, berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, ya. Yang kedua, berbohong dalam rangka siasat perang, ya, siasat peperangan. Jadi boleh berbohong, boleh berdusta bahwa jumlah pasukannya tidak sesuai dengan yang disampaikan, tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Terus boleh berbohong juga sudah sepakat untuk tidak melakukan peperangan di malam hari misalkan. Nah, kemudian sudah fajar, belum siang, masih rapat-rapat, masih subuh, dia menyerang, serangan fajar misalkan. Ini juga termasuk berbohong. Terus hal-hal yang kemudian tidak terduga oleh musuh, ini termasuk siasat. Yang ketiga yang dibolehkan bohong itu adalah pasangan suami istri dalam rangka menyenangkan hati pasangannya. Ibu, baik yang manten baru maupun yang sudah manten tua, masak itu kasinan. Mungkin Bu Gito ya, Bu Gianto ya, mungkin kasinan. Ditanya gimana Pak rasanya, padahal asin, padahal tak enak, tapi dibilang oh enak Bu, enak. Ini dalam rangka menyenangkan hati pasangannya. Terus bilang istrinya ini ya tidak seperti Meriam Bellina lah, tapi dipuji-puji, pokoknya artis Jakarta tidak ada yang menang kecantikannya, Dek, melawan sampean gitu. Paling cantik dan seperti itu. Itu boleh berbohong dalam rangka menyenangkan hati pasangannya. Ini tidak boleh berbohong dalam bentuk apapun kecuali dalam 3 hal. Ini sering Pak, jangankan pada manusia, berbohong pada binatang pun kita tidak diperbolehkan. Kita punya kucing, punya ayam, pura-pura dikasih makan gitu, kur atau ming pus. Kucing datang, ternyata tidak dikasih makan. Ini pun juga termasuk kebohongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat humoris, tetapi beliau tidak pernah berkata tidak benar. Jadi berbohong atau berdusta di dalam Islam itu dilarang, meskipun dalam konteks atau dalam rangka bercanda. Ya, tempo hari sudah pernah ya kita sampaikan di sini, Mas Fadli itu cek kecilnya, cek penakutnya sama kegelapan, takut hantu. Sudah tahu takut hantu, kelihatan Mas Fadli melintas di halaman depan agak gelap, ditakuti. Ayo Mas Fadli, itu ada kuntilanak. Langsung lari sambil teriak. Terus kita yang bohongi tadi itu ketawa terbahak-bahak itu. Ternyata dibuat konten. Wah, Mas Fadlinya pucat pasi, semakin ketakutan, semakin sengsara Mas Fadli, temennya semakin senang, semakin terbahak-bahak. Ini tidak boleh meskipun dalam bercanda, apalagi dalam hal yang serius itu dilarang. Sehingga kemungkinannya tadi itu rohib itu tadi sengaja berbohong demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar. Berbohong dalam rangka untuk melanjutkan dakwah, agar dakwah itu bisa, agar kemaslahatan itu bisa tersampaikan. Ini bisa jadi kalau dia berbohong, maka bisa jadi tujuannya itu si rohib. Ada kemungkinan yang kedua, kebohongan yang disampaikan ini tadi adalah dalam rangka tauriyah. Tauriyah itu mengatakan yang seolah-olah bohong tetapi sebenarnya tidak bohong. Ini yang sesungguhnya justru diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kemarin sudah kita sampaikan ya, ada teman yang suka pinjam uang, belum lunas pinjam lagi, nggak balik-balik. Kita boleh tauriyah, seperti berbohong tetapi tidak bohong. Oh, sepurane ya untuk kali ini saya pas nggak pegang uang, sama sekali sudah nggak pegang uang hari ini saya. Ya nggak pegang uang karena uangnya ada di dompet. Betul ya Bu, ini seperti berbohong tetapi tidak berbohong. Atau wah,
aku pokoknya hari ini dompetku kosong, sudah tidak ada uang, nggak pegang uang, nggak ada uang di dompet, di rumah juga nggak ada uang, sepurane nggak iso nyili sekarang, tapi uangnya ada di ATM, ada di bank, itu kan. Ini satu bentuk tauriah namanya. Atau diajak pergi kemana begitu, terus ngomong gini, sepurane aku nggak ikut. Kenapa? Kaki bengkak, nggak bisa buat jalan. Intinya tidak ikut, tetapi pakai alasan dengan tauriah, mengatakan bahwa kaki bengkak tidak bisa buat jalan atau sakit dibuat jalan, bukan ngomong kakiku bengkak, tidak. Nah, ini juga satu tauriah yang sepertinya berbohong tapi tidak berbohong. Nah, ini biasanya yang suruh jadi imam. Ayo monggo jadi imam. Oh, batuk gitu. Misalkan seperti itu. Itu juga nggak ngomong aku batuk, enggak. Gitu. Tapi itu dalam rangka menolak. Rasul pernah mempraktekkan ini ketika ada seorang yang minta perlindungan dikejar-kejar orang kafir. Kemudian Rasul duduk di teras depan rumah. Orang ini lari-lari datang meminta perlindungan pada Rasul. Ya sudah, kamu masuk rumah. Kemudian Rasul berdiri maju beberapa langkah. Jarak beberapa waktu ada orang yang ngejar-ngejar tadi datang. Beberapa orang tanya, "Hai Muhammad, kamu tahu nggak orang yang seperti ini yang sedang kami cari?" Rasul jawabnya gimana? "Sejak saya berdiri di sini mulai tadi, tidak melihat orang yang kamu cari." Nah, ini sepertinya berbohong, tapi tidak berbohong. Kenapa tidak berbohong? Karena ketika orang ini datang, Rasul sedang duduk, dan ketika orang ini masuk, Rasul masih duduk. Kemudian setelah orang ini masuk, Rasul baru berdiri maju beberapa langkah. Sejak berdiri di situ, Rasul tidak melihat orang yang dicari, tapi melihatnya tadi sebelum berdiri. Ini tauriah, Pak. Bisa jadi rohib ini juga sedang mengajari tauriah seperti itu. Kamu terlambat, bilang saja karena kamu terlambat karena ditahan oleh keluarga. Nah, ditahan oleh keluarga, ya benar, di rumah itu ditahan oleh kerepotan keluarga, iya gitu loh. Itu ya. Terus ketika ingin pulang, keluarganya misalkan komplain, kenapa kok pulang terlambat? Aku ditahan oleh tukang sihir. Ya memang ditahan di sana, ditahan dalam arti apa? Diajari ini pelajarannya ini. Itu. Jadi ini sedang tauriah. Ini berbohong tetapi juga tidak berbohong. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran, Pak. Tauriah. Kita jangan pernah terjerumus dalam kebohongan, kalaupun harus ngales itu dengan kalimat atau dengan kata-kata yang tepat gitu. Mau dongeng kancil atau panji laras atau timun mas atau bawang merah bawang putih, sampaikan bahwa ini cerita fiksi, ini cerita yang sudah turun temurun tapi tidak pernah terjadi, tapi asik. Konon seperti ini asik, tetap tidak mengurangi keasikan, tapi kita bisa terhindar dari kebohongan.